ceker ayamnya jadi ungu semua. Kita mau keluarkan dulu ceker ayamnya. Wih. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau memasak bubur. Tapi jangan di skip dulu ya, karena bubur ini pastinya harus sencing pink. Karena aku menggunakan uwi ungu. Ini bukan ubi ungu, tapi uwi ungu. Dan bubur ini nanti dia akan berwarna ungu. Karena di sini ada bahan-bahan dari beras putih, beras merah, sampai ketan hitam. By the way, sebelum kita mulai memasak dan aku kasih tahu apa saja bahan-bahannya, aku mau memperkenalkan alat masak terbaru dari aku. Akhirnya yang aku tunggu-tunggu datang juga. Digital pressure cooker dari Idealife. Tanpa buang waktu, ayo kita unboxing. Kita mau unboxing dulu pressure cooker dari Idealife. Jeng jeng jeng. Wow. Kita mau buka dulu plastik pelindung layar monitornya. Ini bahannya bagus banget, premium, tebal banget, jadi aman untuk digunakan. Kita juga dapat measuring cup, centong nasi, juga tatakan untuk mengukus. Digital pressure cooker ini sudah menggunakan stainless steel SUS 304 yang sudah menjadi standar produk Jepang. Cara pakainya juga gampang banget, tinggal dicolok aja bakal muncul beberapa pilihan. Banyak banget functionnya yang bisa kamu atur sesuka hatimu. Dan semuanya sudah touchscreen. Tipenya PC6002. Digital pressure cooker ini bisa kamu dapatkan di Idealife Store di e-commerce kesayangan kamu. Seperti biasanya, sebelum digunakan panci baru ini pasti aku cuci dulu dan aku rebus sebentar supaya lebih higienis. Baiklah, sekarang kita mau melanjutkan untuk melihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya. Bahan-bahannya ada 400 gram uwi ungu, 100 gram beras pulen, 100 gram beras merah, 50 gram ketan hitam, dan bumbu-bumbunya simpel sekali. Ada 6 siung bawang putih, 50 gram bawang bombay, 15 gram jahe, sedikit batang daun bawang dan batang daun seledri. Juga ada 3 jamur shiitake yang sudah aku rendam. Ada 300 gram ceker ayam yang sudah aku goreng dan sudah direndam. Dan ada 100 gram ikan teri goreng. Supaya buburnya lebih enak, kita tambahkan 5 gram garam, 5 gram micin, 15 ml kecap asin, dan 15 ml minyak wijen. Untuk sambal buburnya ada 2 siung bawang putih dan 50 gram cabai rawit merah. Sebelum kita kupas uwi ungunya, kita cuci dulu supaya debu-debu tanahnya rontok dulu. By the way, ubi ungu ini mudah banget hidup ya. Dia tuh bisa tumbuh, bisa digeletakkan begini aja sampai berbulan-bulan, dia nggak rusak. Dan dia sudah langsung bertunas nih. Ini bisa ditanam ya kalau ada pekarangan. Dan konon katanya uwi ungu ini sangat berkhasiat untuk kesehatan. Biasanya orang-orang Tionghoa suka banget memasak ini dengan ikan teri atau membuat bubur, masak bubur pakai ini. Nah, hari ini kita mau masak bubur uwi ungu. Nanti ada ikan terinya juga. Selanjutnya kita mau kupas uwi ungunya. Nah, pangkalnya ini bisa ditanam ya dan hidup ini kalau ada lahan. Kita kupas saja ya. Sayangnya aku nggak punya lahan, sahabatku. Dan ini warna ungunya bagus banget, cakep banget. Tapi kalau udah dimasak, ungunya hilang sih sebenarnya. Nggak seungu yang masih mentah gini. Masih ada lah ungunya, tapi nggak seungu ini lagi. Kita akan kupas sampai semuanya selesai ya. By the way, ada yang tanya,
Uwi ungu ini rasanya kayak apa sih? Sekilas dia kayak talas gitu ya. Kayak iem. Kalau buat kalian yang mungkin nggak tahu ada talas, ada ubi yang panjang banget itu. Nah itu rasanya. Tapi menurut aku ini jauh lebih enak. Ini ada rasanya. Rasanya tuh manis. Mendekati ke talas. Tapi ini lebih pulen dibanding dengan talas. Makanya dia cocok banget untuk dimasak bubur. Karena nanti begitu mateng dia akan hancur juga. Hancur dengan buburnya. Jadi dia gampang larut. Kita mau lanjut ke yang satunya lagi. Tuh, ini cakep banget satu ini. Warnanya ungu banget tuh. Tuh, bagus banget ya. Ini kalau udah mateng nih dia langsung lembek gitu ya. Makanya kalau dibikin sup-sup gitu ya, biasanya orang Chinese itu suka masak sup tulang. Nah kali ini aku mau masak bubur uwi ungu. Biasanya orang Pontianak suka masak bubur ikan teri ya, kung cimoy. Nah itu namanya kung cimoy. Itu ya. Nanti yang tahu bahasa Hakka Singkawang nanti komen ya. Bubur ikan teri. Tapi biasanya nggak dipakein uwi ungu ya. Nah ini adalah resep dari mama aku. Suka masak bubur pakai uwi ungu. Nanti warnanya juga cakep jadinya. Kalau ngupas uwi ini hati-hati ya sahabatku. Dia licin banget. Takut keserimpet tangan ya. Oke, sudah selesai kita mengupasnya. Selanjutnya mau kita cuci. A few moments later. Selanjutnya uwinya mau kita potong dadu-dadu. Ini sekitar 1 cm kali 1 cm ya ukurannya. Jadi si uwinya ini kalau udah dicuci dan kena air, dia kayak yang lendir gitu ya. Kalau kalian potong-potong uwinya nih harus hati-hati. Takut pisaunya malah keserimpet ke tangan gitu ya. Sudah selesai kita memotong uwi ungunya. Selanjutnya kita mau keprek-keprek bawang putih. Aku pakai bawang putihnya agak banyak ya. Kita juga gunakan bawang bombay. Dipotong-potong aja seperti ini. Kita buka-buka dulu bawang bombaynya supaya pada waktu ditumis dia langsung megar gitu ya, langsung aur-auran gitu. Supaya lebih manis, kita juga tambahkan dengan batang daun bawang. Kita belah-belah aja batang daun bawangnya ini seperti ini. Dan ini adalah batang daun seledri. Ini pelepahnya ya, batangnya untuk aroma. Pakaiin jahe sebanyak 3 iris atau sekitar 10 gram. Pakaiin jamur shiitake. Ini sih menurut selera aja ya. Kalau mau pakai boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kita potong kotak-kotak aja jamurnya. Selanjutnya kita mau cuci beras. Ini berasnya nggak banyak ya. Cukup 100 gram saja. Jadi ada 3 macam beras yang aku gunakan. Ada beras pulen, beras merah, dan ketan hitam. Totalnya 250 gram. Kita mau tuangkan sedikit minyak di dalam pot ini. Sekitar 30 ml aja. Sekarang kita mau select functionnya. Kita mau pilih, mau aku panaskan dulu pannya ini supaya panas. Kita mau ke sini aja ya. Minyaknya sudah panas. Kita mau tumis bumbunya. Jadi digital pressure cooker ini bisa buat menumis seperti ini ya. Tidak hanya untuk presto mempresto saja, tapi dia bisa juga untuk menumis, bahkan memanggang. Bumbunya sudah harum sekali, sudah golden brown. Kita masukkan kecap asin.
Ini harum banget sahabatku. Selanjutnya kita masukkan air. Masukkan ceker ayam yang sudah kita rendam. Sebelumnya ceker ayam dan ikan terinya sudah aku goreng. Yuk kita lihat proses menggorengnya. Pastikan kita menggoreng cekernya sampai benar-benar kriuk, sampai benar-benar crispy, sampai minyaknya menjadi tenang. Sebelumnya ceker ayam ini meleduk pangpung sampai kameramennya kabur. Jadi dari tadi pas taro, habis itu udah kameramennya nggak berani nge-record lagi. Dan ini sudah hampir mateng. Memang sih kalau mau masak pakai ceker goreng ini, yang paling ribet proses menggorengnya ini. Tapi kalau kalian sabar menggorengnya dengan api kecil, dia nggak terlalu meledak kok. Ceker ayamnya sudah benar-benar kriuk, ini sudah mateng, sudah kayak kerupuk ini. Kita angkat dan kita cemplungkan ke dalam air es. Selain menggoreng ceker ayam, kita juga menggoreng ikan teri. Ikan teri ini sebelumnya sudah dicuci bersih ya. Kita akan menggoreng ikan teri ini sampai kriuk. By the way, ini aku menggoreng menggunakan multifunction pan dari Idealife. Tipenya IL24MP. Ini bisa digunakan untuk menggoreng, mengukus, merebus, dan sebagainya. Ikan terinya sudah benar-benar kriuk. Kita matikan api kompornya dan akan kita angkat. Dan sekarang kita kembali lagi ke proses membuat kaldunya ya. Dan kita mau pindahkan functionnya. Kita mau pindah ke mode soak. A few minutes later. Sudah 30 menit kita memasak kaldu ayamnya. Kita mau buka tutup pancinya. Pastikan uapnya sudah tidak ada lagi ya, supaya aman pada waktu membukanya. Kuah kaldu ayamnya harum banget. Selanjutnya aku mau keluarkan ceker ayamnya dari kuah kaldunya. Lihat, cekernya jadinya gemoy-gemoy gimana gitu ya. Kita akan keluarkan satu persatu cekernya. Dan kita mau saring ranjau-ranjau bawang-bawangan supaya nanti buburnya nggak banyak ranjau. Jadi ceritanya tahap ini kita baru membuat kaldu ayamnya aja ya. Kalau kamu sudah punya kaldu ayamnya tentunya akan lebih praktis lagi. Pastikan semua bawang-bawangnya sudah dikeluarkan. Selanjutnya kita masukkan beras yang sudah kita cuci. Beras merahnya yang sudah kita rendam, kita masukkan. Dan ketan hitam yang sudah kita rendam, kita masukkan juga. Nanti pas mateng bubur ini akan berwarna gelap gitu ya. Tuh, kayak ungu tua gitu. Masukkan jamur shiitake yang sudah kita potong-potong. Kasih garam, kasih micin. Kalau nggak mau pakai micin boleh di skip ya. Kita tambahkan air. Namanya juga bubur ya, agak banyak airnya. Hampir lupa, padahal itu yang terpenting. Potongan uwi ungunya. Ceker ayamnya kita masukkan kembali supaya cekernya ada rasa. Tadi pada waktu kita godok di awal kan belum dikasih garam. Kita set lagi. Kita akan pilih function multigrain porridge. Sambil menunggu buburnya dimasak, kita mau masak sambal. Kita kasih sedikit garam. Ini adalah sambal yang tersimpel ya. Cukup diongseng-ongseng aja bawang putih dan cabai ini.
Kemudian di blender sampai halus dan tambahkan sedikit cuka. Cabenya sudah mateng, ini udah harum banget. Kita matikan api kompornya dan kita biarkan sampai adem. Kita mau pindahin ke dalam jar. Kita kasih sedikit air supaya gampang muter dan akan kita blender. Sudah halus. Supaya sambalnya awet dan nggak gampang basi, kita tambahkan sedikit cuka. Sedikit aja ya cukanya, kurang lebih 3 mili aja. Selanjutnya kita pindahkan sambalnya ke dalam mangkok. Dan akhirnya bubur kita pun sudah mateng. Kita mau keluarkan uapnya. Jadi ini lubang untuk buang uapnya ya sahabatku. Uapnya harum sekali. Harum bubur ayam. Kita mau lihat seperti apa jadi buburnya. Weh, ceker ayamnya jadi ungu semua. Kita mau keluarkan dulu ceker ayamnya. Wih, cekernya jadi gini sahabatku, jadi ungu. Kita mau angkat ceker ayam ungunya. Wow, nih cekernya langsung jadi ungu semua. Warna buburnya jadi cakep sih. Tapi ceker ayamnya yang jadi ungu banget. Kita mau sajikan bubur uwi ungunya. Sekilas seperti bubur ketan hitam, tapi ini rasanya gurih. Kita tambahkan topping ikan teri goreng di atasnya. Juga kacang tanah goreng di atasnya. Kasih sedikit sambal cabai rawit. Kita mau coba-coba dulu bubur uwi ungunya pakai ikan teri dan kacang. Seperti ini dianya. Kita makan. Kalau dari penampilannya sekilas seperti bubur ketan hitam, tapi ini rasanya gurih. Dan ini rasanya enak banget ketika dipadukan dengan ikan teri dan kacang tanah sangrai. Juga sambal cabenya. Jadi buat kalian yang nggak kepengen makan manis, ini menjadi alternatif ya. Ini rasanya enak banget, gurih, dan ngenyangin. Panas. Tapi buat kalian yang nggak kepengen warnanya terlalu ungu, terlalu gelap kayak gini, ketan hitamnya boleh di skip, ganti dengan beras yang warnanya lebih terang. By the way, ini masaknya cukup simpel, praktis, menggunakan digital pressure cooker dari Idealife. Ini resep pertama aku menggunakan digital pressure cooker dari Idealife. Kira-kira next kita mau masak apa lagi ya?